Ya. Sebelumnya mau tanya nama dulu. Nama siapa? Nama saya Nanda. Anda. Sekolah apa gimana? Masih sekolah. Sekolah di mana? Grande. Ya udah tanya ini Pak. Apa artinya Manajemen. kawan dan Kalau tahu saya mah manajemen itu seperti kayak pengelolaan lah, kayak gitu. ya benar Pak. Kalau fungsi dan unsurnya kurang tahu. Belum tahu sih. Ya udah Bang. Ya. Makasih Bang. Ya. Mas, Magang. mau wawancara singkat ya. Boleh? Ya tentang manajemen. Iya, siap. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Kalau nama Nama saya masnya? Otong. Otong. Ya. Sekolah apa? Udah kerja? Masih nggak kelihatan ini muka saya kan udah tua, masih nanya sekolah apa kerja. Kan saya udah Ya, kerja berarti iya. dong. Ya ampun. Kerja di mana kalau boleh tahu? Di pinggir jalan aja sih, nggak jauh-jauh. Ya, di pinggir jalan itu kerja apa Mas? Kerja serabutan kayak angkringan gitu loh. Berarti Mas ya sesuai lah dengan pertanyaannya. Emang Mas- soal apa pertanyaannya itu? Pertanyaan tentang manajemen Mas. Tentang manajemen. Ya kalau boleh tahu manajemen itu apa Mas? Ya pengertiannya dulu lah. Kalau menurut saya sih yang namanya manajemen itu apa ya? Suatu proses di mana manusia dapat mengatur itu loh, mengatur individu atau kelompok itu Mas. Ya pokoknya kayak imam lah gitu kalau kata saya. Menurut Mas ya benar sih menurut Masnya. Sejak kapan saya salah loh? Mantap lah. Canda aja Mas, santai. Ya. Halo. Aduh. Kalau boleh tahu nih satu lagi ya, Iya, unsur dan fungsi. Mas tahu nggak? kalau unsur itu banyak sih Mas. Antara lain kayak pengelola atau manusia bisa digantikan oleh mesin juga. Terus ada material juga, terus ada budgetnya juga yang terpenting itu. Harus ya, karena namanya manajemen harus ada budgetnya. Kalau tidak ada budgetnya, suatu manajemen tidak akan lancar. Untuk bayar orang, untuk beli material juga butuh uang. Gitu loh. Terus apa lagi tadi? Fungsi. Fungsi manajemen itu untuk, kalau kata saya ya, untuk menata sedemikian rupa, menata serapi mungkin suatu sistem dalam lembaga atau perusahaan itu loh. Kalau kata saya, mungkin barangkali Manja pengen nanya ke yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Itu kan pendapat saya. Kalau bener ya mangga diambil, kalau salah ya nggak apa-apa, saya juga nggak rugi. Begitu aja sih. Udah. Ya sudah Mas ya. Enteng banget Mas. Ya sudah Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menyimpulkan dari wawancara tersebut. Manajemen sendiri yang berarti suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajer sendiri mempunyai 6 unsur. Yang pertama ada manusia. Faktor paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua ada mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada uang. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Yang keempat ada bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Yang kelima ada metode. Dalam penerapannya untuk mengelola sesuatu diperlukan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Yang kelima ada pasar. Yang terakhir ada pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual.
Kalau fungsi dari manajemen itu ada 5, diantaranya perencanaan. Perencanaan sendiri hal yang pertama wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, setelah itu jalankan fungsi perorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, ada fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan suatu sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, ada pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar, jadi pengarahan diperlukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Manajemen juga mempunyai jenis, diantaranya seperti strategi, administrasi, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Peran penting manajemen di kehidupan sehari-hari dalam proses hidup untuk mencapai keberhasilan tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen harus terkoordinir dengan baik. Contoh seperti mengatur kehidupan rumah tangga, suami atau istri harus kompak dalam membangun keluarga yang baik dalam keuangan, komunikasi, agar keluarga tetap harmonis. Jadi manajemen sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya manajemen dapat mengatur sesuatu dengan baik dan benar. Untuk itu, ilmu manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting di kehidupan manusia. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan ilmu manajemen. Untuk itu, agar Anda dapat mengelola segala sesuatu dengan efektif dan efisien, mempelajari ilmu manajemen bukanlah suatu hal yang merugikan untuk kehidupan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, setelah itu jalankan fungsi perorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, ada fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan suatu sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, ada pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar, jadi pengarahan diperlukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Manajemen juga mempunyai jenis, diantaranya seperti strategi, administrasi, pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Peran penting manajemen di kehidupan sehari-hari dalam proses hidup untuk mencapai keberhasilan tujuan. Dalam
kehidupan sehari-hari, manajemen harus terkoordinir dengan baik. Contoh seperti mengatur kehidupan rumah tangga, suami atau istri harus kompak dalam membangun keluarga yang baik dalam keuangan, komunikasi, agar keluarga tetap harmonis. Jadi manajemen sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya manajemen dapat mengatur sesuatu dengan baik dan benar. Untuk itu, ilmu manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting di kehidupan manusia. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan ilmu manajemen. Untuk itu, agar Anda dapat mengelola segala sesuatu dengan efektif dan efisien, mempelajari ilmu manajemen bukanlah suatu hal yang merugikan untuk kehidupan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Siapa nih? Ahmad. Oh, dengan Ahmad ya. Iya. Mau tanya, ya, kalau koperasi itu tentang apa ya? Kalau boleh tahu. Tentang sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan per individu, per kelompok, tapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi kayak semacam apa ya, kalau pada saya koperasi ini kayak sama-sama simpan pinjam uang buat petani ataupun buat lainnya gitu. Banyak berarti koperasi ya gunanya. Iya, tahu saya begitu. Apa lagi? Udah sih gitu doang. Jadi mohon maaf ganggu waktunya. Iya, siap. Cuma nanya gitu doang. Ayah. Ya. Benar. Dengan siapa nih ya? Dengan Toto. Perkenalkan saya Azam dari Fakultas Ekonomi. Ingin mewawancarai tentang apa itu koperasi? Koperasi ya, itu koperasi menurut sepengetahuan saya pribadi. Kalau saya pribadi sih mengenal koperasi itu suatu bentuk pelayanan, entah itu pelayanan dari pihak tertentu ataupun yang direncanakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Tujuannya salah satunya untuk membantu masyarakat, entah itu dari segi perekonomian, yaitu segi jasa, yaitu segi barang. Nantinya koperasi itu ada buat membantu masyarakat setempat. Berarti koperasi itu bisa minjam duit gitu ya? Iya, bisa salah satunya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ayah. Iya, Mohon maaf waktunya ganggu. iya nggak apa-apa. Sudah sekian, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Muslim Zikri dari Fakultas Manajemen Universitas Kolodra Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang atau seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk pembangunan koperasi yang efektif dan tahan lama. Koperasi terbaru dikembangkan International Cooperative Alliance, Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional, adalah penganggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengelolaan yang demokratis. 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi. 4. Kebebasan dan otonomi. 5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Jenis koperasi. Koperasi pekerja atau koperasi produsen adalah koperasi yang dimiliki dan secara demokratis dikontrol oleh pekerja pemiliknya. Tidak ada pemilik luar dalam koperasi pekerja murni, hanya pekerja yang memiliki bagian saham kepemilikan bisnis tersebut. Terus di pos sedikit. Jenis koperasi menurut fungsinya. 1. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. 2. Koperasi penjualan untuk pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utama yang melakukan pemasaran bersama. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang, baik yang dihasilkan oleh koperasi itu maupun para anggotanya.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. 1. Koperasi pusat. 2. Gabungan koperasi. 3. Induk koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. 1. Koperasi produsen. 2. Koperasi konsumen. Ya, di sini keunggulan koperasi adalah untuk memperoleh keunggulan kooperatif dari perusahaan lain cukup besar, mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor perekonomian, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari koperasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, Ya. maaf mengganggu waktunya Iya, sebentar. kenapa? Apakah Ibu tahu singkatan dari UMKM? Kita tahu ya, apa ya? Oh, jadi UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah. Kayak seperti yang Ibu jalani ini adalah itu salah satu dari bentuk UMKM. Terima kasih Ibu. Jadi UMKM sendiri adalah usaha mikro menengah atau adalah istilah umumnya dalam khasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan kecil usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008. Dan UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, mendukung pengembangan UMKM secara langsung, mendorong pertumbuhan sektor real dan ekonomi Indonesia. Namun, UMKM memiliki beberapa permasalahan baik dari sisi SDM manajemen, usaha, dan akses kepada permodalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia mendorong perbankan untuk mampu meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan mewajibkan bank untuk menyalurkan sebagian kreditnya kepada UMKM secara bertahap sampai dengan mencapai 20% pada tahun 2018. Relaksi beberapa ketentuan perbankan untuk pembiayaan UMKM seperti penurunan ATMR dan wilayah KEPA kualitas aktiva produktif. Kepada UMKM, Bank Indonesia melakukan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan akses ke berbagai sumber yang menunjukkan kemandirian dan keseimbangan usaha UMKM. Kegiatan ini merupakan penelitian, pelatihan, dan menyediakan informasi dan fasilitas kepada UMKM. Terima kasih itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.